Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali cerita inspiratif dari Emma Grede. Dia salah satu pendiri merek fashion kayak Good American dan Skims. Sumber kita dari wawancara panjang dia di Jay Shetty Podcast. Betul. Jadi kita mau coba saring nih pelajaran-pelajaran penting dari perjalanannya dia. Dari London Timur yang sederhana sampai jadi pengusaha sukses banget di Amerika. Fokus kita nanti ke soal ambisi, terus ketahanan mentalnya, sama gimana sih dia bangun bisnis yang punya dampak gitu. Menarik banget. Eh, Gimana ya? Bisa gitu ya? Maksudnya orang dari lingkungan yang mungkin katakanlah nggak banyak ngasih inspirasi, kok bisa sampai bangun bisnis sebesar itu? Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Emma ini kan tumbuh di London Timur, lingkungan kelas pekerja, Iya, tapi katanya dari kecil udah ada dorongan gitu, nyari sesuatu yang lebih. Pelariannya majalah fashion. Tapi ternyata bukan cuma soal bajunya. justru itu. Majalah itu jadi kayak jendela buat dia ngebayangin kehidupan lain gitu. Dan yang krusial banget menurutku, fondasinya itu dari ibunya. Ibunya nanemin keyakinan ini. Kamu nggak lebih baik dari orang lain, tapi orang lain juga nggak lebih baik dari kamu. Hmm, Nah, pesan simpel ini jadi kayak jangkar buat percaya dirinya dia. Gitu, walaupun ya dia nggak punya pendidikan formal yang tinggi. wah pesan yang kuat banget ya itu. Itu pasti ngebantu banget pas dia mungkin ngerasa minder ya karena pendidikannya. Apalagi di London kan sistem kelas sosialnya masih kental. Pasti, pasti. Tapi dia nggak mandek di situ, dia nggak biarin rasa takut itu stop dia. Persis. Malah dia belajar ngubah rasa takut itu jadi semacam bahan bakar. Bahkan dia sampai di titik di mana dia sengaja nyari rasa takut itu. Kalau dia nggak ngerasa agak takut, oh berarti dia nggak lagi push dirinya sendiri gitu. Wow. Ini nyambul juga sama cara dia ngeliat kerjaan-kerjaan awalnya. Ingat gak cerita dia bikin sandwich di Delhi? Oh iya ya. Dia pokoknya pengen bikin sandwich kalkun terenak yang pernah ada. Ini nunjukin etos kerjanya dari awal gitu. Kemampuannya nemuin kebanggaan di hal kecil sekalipun. Luar biasa sih itu. Nemuin ambisi di tugas simpel. Nah, ini ada kaitannya sama pola pikir dia yang unik itu ya. Soal nerima naik turunnya hidup. Betul sekali. Dia punya kerangka pikir namanya rule of thirds atau aturan sepertiga. Konsepnya simpel, tapi wah ngebantu banget. Pas ngejar mimpi besar, sepertiga waktu kamu bakal happy banget. Sepertiga waktu ya biasa aja, datar. Terus sepertiga lagi bakal kerasa berat atau crappy lah istilahnya. Oke. Nah, nerima siklus ini sebagai hal normal itu ngebantu dia lewatin masa sulit tanpa ngerasa, wah gue gagal nih atau ada yang salah nih sama gue. Ini cara pandang yang realistis banget soal perjuangan kan? Iya, iya. Nerima kalau nggak setiap hari bakal wow, itu penting banget. Nah ini nyambung ke bisnisnya nih, yang juga beda banget pendekatannya. Good American contohnya. Lahir dari pengalaman dia sendiri. Tepat, dari frustrasinya dia sebagai konsumen, khususnya ya sebagai wanita kulit berwarna, terus ukuran tubuhnya juga sering diabaikan sama industri fashion, dia lihat ada kekosongan pasar di situ. Nah, disinilah pinternya dia. Inklusivitas itu bukan cuma tempelan marketing, tapi jadi inti strategi bisnisnya dari hari pertama. Jadi bukan kayak, oh nanti kita tambahin ukuran plus deh, gitu ya. Tapi dari awal udah dipikirin. Di awal, di desainnya, ukurannya ingat kan? Good American itu ada 32 ukuran jeans, terus warna kulit juga. Buat dia, ini bukan cuma soal etis atau nggak etis, tapi emang bisnis yang cerdas. Karena melayani pasar yang gede banget, yang tadinya nggak dianggap. Dia juga sering nyinggung gimana kurangnya keragaman di tim pengambil keputusan, itu sering bikin produk jadi nggak relevan buat banyak orang. Nah, dia lihat celah itu. Itu pandangan yang tajam banget sih, ngelihat inklusivitas sebagai keunggulan kompetitif. Tapi kan, ngejalanin bisnis segede itu, pasti tekanannya tinggi banget. Gimana dia jaga mentalnya? Kuncinya, disiplin tinggi sama ritual harian. Bangun pagi banget sebelum anak-anaknya bangun. Terus olahraga, meditasi, sama sengaja ngelakuin praktik syukur. Bahkan untuk hal kecil, kayak nikmatin teh spesial dari Jepar pakai cangkir favoritnya. Itu cara dia ngecharge energi sama jaga pikiran tetap jernih. Ritual yang terstruktur banget ya. Selain itu ada juga soal gimana dia ngelola suara-suara di kepalanya. Kayak keraguan atau kritik diri gitu. Nah, itu juga penting. Kemampuannya misahin suara-suara itu ya, ego, keraguan, kritik internal dari dirinya yang asli. Dia sadar suara itu ada, tapi dia bukan suara itu. Dia juga terbuka banget soal gagal.
Kayak waktu cabang agensinya di LA gagal total, malu banget katanya, tapi dia ngelihatnya ya bagian dari proses belajar aja, bukan akhir dunia. Ketangguhan kayak gini, katanya sih banyak kebentuk dari didikan masa kecilnya dulu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang dengerin, perjalanan emigrate ini nunjukin banget ya kekuatan nilai diri yang ditanam dari awal, terus kemampuan ngubah rasa takut jadi energi pendorong, dan pentingnya bangun sesuatu yang relevan buat banyak orang, bukan cuma segelintir elit aja. Ringkasnya gini, hargai diri Anda setara sama orang lain, jangan ngerasa lebih rendah atau lebih tinggi. Terus terima kalau kesulitan itu ya bagian dari proses tumbuh. Ingat aturan sepertiga tadi. Jadikan inklusivitas itu strategi bisnis inti yang pintar. Dan ia bangun ketahanan mental secara sadar. Lewat ritual, lewat kesadaran misahin diri dari suara negatif di kepala. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungin. Pengalaman hidup apa, mungkin sesuatu yang dulu Anda anggap kelemahan atau bikin malu, yang sebenarnya bisa jadi bahan bakar unik Anda? Dan gimana Anda bisa mulai ngelihat itu sebagai sumber kekuatan buat langkah Anda selanjutnya? Coba dipikirkan ya.